satu bonek. Saya Riri dan saya Naila. Jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai cara menggambar grafik fungsi aljabar. Dalam menggambar grafik fungsi aljabar, turunan suatu fungsi berguna untuk menentukan titik stasioner dan jenisnya, serta untuk mengetahui fungsi tersebut naik atau turun. Adapun langkah-langkah menggambar grafik fungsi aljabar, yang pertama, menentukan koordinat titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat, yaitu koordinat titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0, dan koordinat titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0. Yang kedua, yaitu menentukan letak titik stasioner dengan syarat F aksen X sama dengan 0. Yang ketiga, yaitu menentukan koordinat titik stasioner dan jenisnya. Yang keempat, menentukan interval dengan fungsi fx naik atau turun. Dan yang terakhir yaitu menghubungkan semua titik yang diperoleh sehingga terbentuk sebuah kurva. Lalu, cara pengerjaannya bagaimana, Kak? Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas contoh soal berikut ini. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3. Langkah yang pertama yaitu menentukan koordinat titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Di sini kita menentukan dua titik potong. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X yang diperoleh jika Y sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan nilai Y sama dengan 0 ke fungsi tadi, menjadi Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi X pangkat 3 dikali X kurang 4 sama dengan 0. Sama halnya dengan X pangkat 3 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Koordinat titik potong dengan sumbu X diperoleh 0,0 dan 4,0. Selanjutnya kita tentukan titik potong dengan sumbu Y yang diperoleh jika X sama dengan 0. Langsung saja kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke fungsi tadi menjadi Y sama dengan 0 pangkat 4 dikurang 4 dikali 0 pangkat 3, hasilnya adalah 0. Sehingga koordinat titik potong dengan sumbu Y adalah 0,0. Kemudian kita tandai pada bidang kartesius seperti ini. Untuk langkah yang kedua, yaitu menentukan letak titik stasioner dengan syarat F aksen X sama dengan 0. Fx sama dengan X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 sama dengan 0. Untuk memperoleh turunan pertamanya, pangkat kita kali ke depan, pangkat dikurang 1. Menjadi F aksen X sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 12X kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi 4X kuadrat dikali X kurang 3 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Kita tandai pada bidang kartesius seperti ini. Dari yang telah diperoleh tadi, bisa kita lihat bahwa untuk X sama dengan negatif 1 atau untuk daerah yang kurang dari 0 itu bernilai negatif. Sedangkan untuk X sama dengan 1 atau daerah yang berada di antara 0 dan 3 juga bernilai negatif. Sedangkan untuk X sama dengan 4 atau daerah yang lebih dari 3 itu bernilai positif. Sehingga bisa kita gambarkan seperti ini. Dari gambar yang terlihat bahwa untuk X sama dengan 0 tergambar negatif-negatif. Sehingga untuk X sama dengan 0 diperoleh titik belok. Sedangkan untuk X sama dengan 3 terlihat negatif positif, sehingga untuk X sama dengan 3 diperoleh titik balik minimum. Selanjutnya kita menentukan koordinat titik stasioner. Dari yang diperoleh sebelumnya, untuk X sama dengan 0 diperoleh titik belok. Kemudian kita substitusikan ke persamaan fungsi awal, sehingga Y sama dengan 0 pangkat 4 dikurang 4 dikali 0 pangkat 3 sama dengan 0. Sehingga koordinat titik beloknya yaitu 0,0. Sedangkan untuk X sama dengan 3 diperoleh titik balik minimum. Kita substitusikan kembali ke fungsi awal yaitu Y sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 4 dikali 3 pangkat 3, hasilnya adalah negatif 27. Sehingga koordinat titik balik minimum yaitu 3, negatif 27.
Langsung saja kita gambarkan pada bidang kartesius seperti ini. Untuk langkah yang keempat, yaitu menentukan interval dengan fungsi fx naik atau turun. Seperti gambar yang telah diperoleh tadi, seperti ini. Kemudian grafiknya seperti ini, di mana daerah yang kurang dari 0 itu merupakan titik belok, sama halnya dengan daerah yang berada di antara 0 dan 3. Sedangkan daerah yang berada lebih dari 3 itu merupakan titik balik minimum. Sehingga fungsi fx turun pada interval x kurang dari 0 atau 0 kurang dari x kurang dari 3. Sedangkan fungsi fx naik pada interval x lebih dari 3. Langkah yang terakhir yaitu menghubungkan semua titik koordinat yang diperoleh sehingga terbentuk sebuah kurva. Jadi, gambar dari grafik fungsi y sama dengan x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 adalah seperti ini. Ada contoh soal lagi nggak, Kak, biar lebih jelas? Nah, langsung saja kita mulai pada langkah pertama, yaitu kita menentukan terlebih dahulu letak titik potong grafik dengan sumbu x jika y sama dengan 0. Nah, yaitu 4x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 9 sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan akar-akarnya melalui cara Horner. Sebelum itu kita turunkan dulu koefisiennya. Ada 4, negatif 8, negatif 3, dan 9. Kemudian kita ambil salah satu faktor dari 9 yaitu negatif 1. Kemudian kita turunkan 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4. Hasil penjumlahannya itu negatif 12 dikali negatif 1 sama dengan positif 12. Hasil penjumlahannya yaitu 9 dikali negatif 1 sama dengan negatif 9 dan hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita faktorkan x ditambah 1 dikali 4x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, gambar grafiknya. Nah, hasil pemfaktorannya yaitu x ditambah 1 dikali 2x dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 0. Dengan ini, x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 1/2. Jadi koordinat titik potong grafik dengan sumbu x adalah negatif 1,0 dan 1/2,0. Kita gambar grafiknya. Nah, ini merupakan titik negatif 1,0 dan ini merupakan titik 1/2,0. Selanjutnya, untuk langkah kedua, yaitu kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu y jika x sama dengan 0. Sesuai dengan soalnya, yaitu grafik fungsi y sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 dikurang 3x tambah 9. X-nya diganti dengan 0. Jadi 4 kali 0 pangkat 3 dikurang 8 kali 0 pangkat 2 dikurang 3 kali 0 tambah 9. Hasilnya adalah 9. Jadi koordinat titik potong grafik dengan sumbu x adalah 9. Grafiknya yaitu titik 0,9. Selanjutnya, untuk langkah ketiga yaitu kita tentukan titik stasionernya. Syarat stasioner yaitu f aksen x sama dengan 0. Jadi kita turunkan fungsi y 4x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 9. Cara menurunkannya yaitu
pangkat dikalikan koefisien dan pangkat itu dikurang dari 1. Jadi hasilnya f aksen X sama dengan 12X pangkat 2 dikurang 16X dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi 2X kurang 3 dikali 6X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3/2 atau X sama dengan negatif 1/6. Kita gambar grafiknya. Nah, ini merupakan titik 3/2, sedangkan ini merupakan titik X sama dengan negatif 1/6. Untuk langkah yang keempat, yaitu kita tentukan jenis titik stasioner. Kita gunakan fungsi turunan yang pertama, yaitu f aksen X sama dengan 12X pangkat 2 dikurang 16X dikurang 3. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Letak titik stasionernya yaitu negatif 1/6 dan 1/2 pada 3 buah interval. Untuk X sama dengan negatif 1, kita ambil dari angka sebelum negatif 1/6. Kita ganti X-nya menjadi negatif 1 dan hasilnya adalah 25. Untuk interval yang kedua, yaitu kita ambil angka 0 dan hasilnya adalah negatif 3. Untuk interval ketiga, kita ambil 2, kita ganti X-nya menjadi 2 dan hasilnya adalah 13. Sehingga yang dapat disimpulkan adalah untuk titik X negatif 1/6 diperoleh titik balik maksimum karena fungsinya dari naik ke fungsi turun. Untuk X sama dengan 1/2 diperoleh titik balik minimum karena dari fungsi turun ke fungsi naik. Tentukan titik koordinat dari jenis titik stasioner. Untuk X sama dengan negatif 1/6 diperoleh titik balik maksimum. Berdasarkan grafik fungsi Y sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 8X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 9, kita ganti X-nya menjadi negatif 1/6 dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang diperoleh adalah 97/27. Jadi koordinat titik balik maksimum adalah negatif 1/6, 97/27. Kita gambar grafiknya. Ini titik negatif 1/6 dan ini adalah titik 97/27. Untuk X sama dengan 1/2 diperoleh titik balik minimum. X sama dengan 1/2 diganti menjadi 3/2 karena 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Grafik fungsi Y sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 8X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 9. Kita ganti X-nya menjadi 3/2. Dan hasilnya adalah 0. Jadi koordinat titik balik maksimumnya adalah 1/2,0. Untuk grafiknya, mengenai fungsi naik turun. Jadi, fungsi f(x) naik pada interval x kurang dari negatif 1/6 atau x lebih dari 1/2. Untuk grafiknya, kita hubungkan pada setiap titik, sehingga berbentuk seperti ini. Itulah tadi penjelasan mengenai grafik fungsi aljabar. Apakah teman-teman sudah mengerti? Nah, kalau begitu, kami narasumber dari kelompok 2 pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!
itulah tadi penjelasan mengenai grafik fungsi aljabar. Apakah teman-teman sudah mengerti? Nah, kalau begitu, kami narasumber dari kelompok 2 pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!